Allah sumber hidup. Jadi ketika Adam dibentuk dari tanah, kemudian setelah jadi lalu Allah menghembuskan daya hidup ke dalam hidungnya, dia hidup. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Sola Scriptura. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Claudi Cornelia Zihani Siagian. Dan kali ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial, yang pastinya teman-teman semua juga udah pada tahu nih. Jadi bintang tamu kita kali ini adalah Sir Uncen. Halo Sir, shalom. Halo, shalom, shalom para pemirsa. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Senang sekali bisa ketemu lagi. Ini kalau tidak salah yang kedua kali saya berada di sini. Ya, apa kabar Sir? Oh, sangat baik. Kalau bersama Yesus pasti saya bisa katakan sangat baik. Puji Tuhan. Gimana Sir kesibukannya belakangan ini? Lumayan padat karena saya harus sibuk di sekolah, saya juga harus sibuk di antara hal-hal terkait dengan keluarga, saya juga harus sibuk di gereja. Baru-baru saya sangat bersuka cita karena saya diberikan kesempatan untuk berkhotbah di gereja Salemba yang besar itu. Luar biasa, terima kasih saya dapat kesempatan pelayanan yang sangat indah yang mungkin baru 20 tahun terakhir ini saya dapatkan itu. Puji Tuhan ya Sir ya. Mungkin boleh Sir Uncen perkenalkan diri yang lebih lengkap Sir. Oke, baik. Shalom semuanya, saya bernama Uncen Salomo Pangaribuan. Saya lahir di Jayapura ketika saya bertugas sebagai petugas Trikora untuk Papua. Waktu itu namanya adalah Irian Jaya. Kemudian saya tanggal 23 September tahun 66, ya ini 24, baru satu hari saya bertambah usia 1 tahun lagi atas kebaikan Tuhan tentunya. Dan saya sudah mengajar di sekolah yang terakhir, sekolah Salemba adalah sekolah yang ke-7, SMA. Saya tadinya mengajar di SMA Katolik, SMA Negeri, dan juga di SMA Advent, di PSKD, dan yang terakhirnya adalah sekolah yang ke-7, SMA Advent Salemba. Dan saya senang berada di sini. Kurang lebih saya punya banyak sekali hobi, saya suka main gitar, dan saya suka iseng-iseng buat lagu, tapi puji Tuhan dikasih berkembang membuat lagu, kemudian aransemen lagu, juga pelayanan penginjilan ke penjara, ke rumah sakit. Saya suka semua lah, saya suka semua yang namanya pelayanan, saya suka. Puji Tuhan ya Sir. Nah, kali ini pembahasan kita adalah mengenai pandangan Alkitab tentang orang mati part 2. Mungkin untuk teman-teman yang belum menonton part 1-nya, boleh ditonton dulu supaya teman-teman bisa mengerti apa yang akan kita bahas pada kali ini. Nah, seperti yang teman-teman juga sudah tahu pastinya, pada mulanya Allah mengingatkan kepada Adam bahwa hukuman dari ketidaktaatan adalah kematian. Tetapi Adam tetap melakukan dosa atau Adam tidak taat dengan perintah Allah. Lalu dia mengalami kematian secara rohani, dan itulah yang menyebabkan Adam merasa dirinya telanjang dan dia bersembunyi dari Allah, dan dia sejak saat itu mengalami kematian secara rohani dan jasmani. Nah, dalam Roma 6 ayat 23 tertulis sebab upah dosa ialah maut. Nah, karena manusia di dunia ini semua sudah berdosa, jadi manusia tuh seakan takut kepada kematian. Tapi sebenarnya di sini menurut Alkitab apa itu kematian, Sir? Menurut Alkitab kematiannya, iya, ya kematian sebenarnya berbeda dengan maut ya. Karena upah dosa adalah maut, dengan kematian itu sesuatu hal yang berbeda. Karena ketika engkau makan, engkau mati katanya ya. Iya betul. Ya. Sementara Yesus sendiri memperjelas ketika dia sudah menjelma jadi manusia, pada waktu dia belum menjelma menjadi manusia, dia langsung ngomong sama Adam, ketika engkau makan itu engkau pasti mati. Ya. Kematian itu nanti ketika Yesus datang menjelma menjadi manusia, lalu dikatakan upah dosa adalah maut, tapi karunia adalah Allah adalah hidup yang kekal. Sehingga kalau kita katakan kematian yang dialami oleh orang-orang semua yang di bumi ini, baik itu orang yang beriman maupun orang yang tidak beriman, semua mengalami kematian. Kematian itu adalah akibat dari dosa, sementara maut adalah upah dosa. Ya, jadi kalau kematian itu memang kalau kita rinci dari Alkitab sendiri, bisa ada kategori kematian ya, mati secara rohani, mati secara fisik. Ada orang yang secara rohani dia adalah tidak mati, karena dia sudah orang ditebus, tapi secara fisik dia sudah mati. Ya contohnya seperti para nabi, mereka secara rohani mereka adalah orang yang hidup, tapi mereka sudah mati secara fisik ya kan. Betul. Tapi sebaliknya ada orang yang secara
rohani sudah mati, tetapi secara fisik belum mati. Itulah sebabnya Yesus pernah katakan, biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Artinya orang-orang mati yang mana nih? Orang yang mati secara rohani, lalu mereka menguburkan orang-orang mati secara jasmani, yang ketiga itu adalah sedang mati. Jadi mati itu adalah suatu keadaan yang keterpisahan dengan Tuhan sebenarnya. Manusia berdosa dan manusia mengalami kematian, dan kalau dia tidak mengambil kesempatan yang baik untuk bersama dengan Tuhan, dia akan mengalami bukan hanya kematian, tapi dia juga akan mengalami maut, ya, kematian yang kekal selama-lamanya. Kurang lebih seperti itu. Iya. Terima kasih, Sir. Tapi berbicara soal kematian, Sir, banyak sekali orang yang bilang, apakah benar jasad orang mati tetap di dunia, tetapi rohnya naik ke surga? Bagaimana itu, Sir? Ya, kalau itu berarti kita harus kembali pada konsep kehidupan, ya. Bagaimana asal mula Yesus menciptakan manusia. Adam diciptakan, sudah lengkap semuanya, dia masih belum hidup, karena belum diberikan daya hidup ke dalam hidungnya. Melalui hidungnya, daya hidup. Daya hidup yang Tuhan berikan itu dalam berupa hembusan. Tuhan mengembus di hidungnya, lalu daya hidup itu membuat Adam itu hidup. Sehingga daya hidup itu hanya datang dari siapa? Dari Allah saja. Nah, ketika Adam menerima daya hidup itu, dan daya hidup itu kan bukan sesuatu yang berupa makhluk. Bukan. Itu daya itu ruah atau roh yang dari Allah, bukan juga roh yang diartikan dengan definisi yang dibuat oleh manusia sekarang. Manusia mengartikan roh itu banyak sekali, seakan-akan itu gentayangan roh itu adalah suatu hantu atau segala macam. Tidak, daya hidup dari Allah. Allah sumber hidup. Jadi ketika Adam dibentuk dari tanah, kemudian setelah jadi lalu Allah menghembuskan daya hidup ke dalam hidungnya, dia hidup. Maka kalau dia mati itu artinya apa? Daya hidup itu sudah tidak ada lagi pada dia. Betul. Ya kan? Daya hidup itu sudah tidak ada pada dia, dan daya hidup itu ya Allah sebagai sumber daya hidup. Bukan berarti ada rohnya bersama-sama dengan Allah kembali. Jadi ini hati-hati kita dalam menyikapi hal ini. Jadi manusia, kalau satu kesatuan manusia itu kan jiwa, tubuh, roh dan jiwa itu satu kesatuan itu. Ya, kalau tidak bisa dipisah-pisahkan kalau manusia. Kalau Allah kita tahu Trinitas, ya. Allah bisa dalam firman-Nya bisa datang kepada kita dalam bentuk firman-Nya, kan? Yesus Kristus firman Allah. Rohnya juga bisa dia utus untuk kepada kita. Tapi kalau manusia, dia tidak bisa dipisah-pisahkan. Dia punya bagian-bagian tubuh, jiwa, dan roh. Ya, mereka bersama-sama ya selesai. Kalau mati, sama-sama selesai. Tidak bisa berdaya sama sekali. Seperti itu. Tapi Sir, bagaimana dengan mati suri? Apakah Allah mengambil daya hidupnya sebentar atau bagaimana, Sir? Mati suri ini kan sebenarnya kalau kita teliti dengan cermat tidak ada di Alkitab kata mati suri. Ya, saya coba selidiki lebih jauh. Ternyata mati suri ini pakai istilah Lazarus phenomenon atau Lazarus syndrome. Nah, ini saya kurang setuju. Ini kayaknya melecehkan. Seakan-akan peristiwa Lazarus di Alkitab itu adalah peristiwa mati suri. Tidak. Lazarus benar-benar sudah mati. Itu sebabnya kalau kita lihat di dalam tradisi orang Yahudi, Yahudi punya tradisi di abad ketiga, ya. Di abad ketiga Yahudi punya tradisi bahwa itu seseorang kalau dikatakan mati, tunggu dulu 3 hari. Tunggu dulu 3 hari. Kalau sudah lewat 3 hari, berarti dia benar-benar sudah mati. Tapi kalau belum lewat 3 hari, mereka menganggap bahwa itu mereka punya kepercayaan ajaran sendirilah. Soul, mereka katakan soulnya, jiwanya, itu bisa saja kembali kepada dia. Dalam waktu tempo 3 hari, rentang 3 hari, soul ini mau kembali kepada dia, akan melihat kalau ternyata tubuhnya itu penampilannya sudah buruk, roh itu tidak akan kembali kepada dia, meninggalkan dia, sehingga pada hari keempat itu mereka nyatakan benar-benar dia sudah mati. Itu tradisi yang terjadi di abad ketiga Yahudi. Kemungkinan tradisi ini sudah lama, sejak Yesus ada itu sudah berkembang tradisi itu, sehingga tidak heran kenapa Yesus waktu itu seakan-akan menunda kedatangan panggilan saudara-saudara Lazarus, Maria, Marta, supaya dia datang tolong menyembuhkan Lazarus yang sedang sakit keras. Tapi Yesus tidak langsung datang. Kalau kita cermati di Alkitab, malah seperti Yesus menunda, sehingga pada hari keempat baru dia datang, lalu ditanya, kamu kuburkan di mana? Di sana. Oke, mari kita ke sana. Lalu kata Marta kepada dia, sudah 4 hari, sudah busuk. Artinya apa? Bahwa mereka punya keyakinan kalau sudah 4 hari sudah busuk. Artinya busuk itu apa?
memang sudah mati, sudah mulai terjadi bakteri pengurai, menguraikan dia. Memang sudah mati. Dan Yesus katakan, kita ke sana. Itu artinya Lazarus benar-benar sudah mati. Dan kemudian Yesus berdoa, dan Yesus memanggil Lazarus dari dalam kubur. Lazarus tidak ada kemana-mana. Ya, dia tidak ada di surga. Lazarus turun. Tapi Lazarus ada dalam kubur. Di mana dia? Kamu kuburkan di mana? Ayo kita pergi ke sana. Di mana orang mati dikuburkan, dia ada di situ. Dia tidak terbagi-bagi, dia ada di mana-mana. Dia ada di situ. Dia beristirahat di situ. Dalam bahasa Alkitab, dia tidur di situ, nanti dia akan dibangkitkan. Karena kita tahu di Alkitab juga ada istilah kebangkitan. Kebangkitan pertama, kebangkitan kedua. Kebangkitan pertama adalah kebangkitan bagi orang-orang yang akan diselamatkan. Itu ada di dalam buku Wahyu pasal 20, kebangkitan pertama. Kebangkitan pertama dan kebangkitan kedua itu jaraknya 1000 tahun. Ya, itu sebabnya ketika kebangkitan pertama, orang-orang yang ditebus ini mereka akan naik ke surga, mereka selama 1000 tahun di surga. Lalu dikatakan setelah 1000 tahun, setan akan dilepaskan dari penjaranya. Apa maksudnya ini? Setelah 1000 tahun, setan bisa kembali bekerja. Kenapa? Sudah terjadi kebangkitan kedua setelah 1000 tahun. Kenapa? Orang-orang jahat itu akan dibangkitkan semua. Itu artinya setan sudah boleh kembali menyesatkan mereka. Yang namanya Gog dan Magog. Itu Alkitab mengatakan. Mau menyesatkan, mengumpulkan mereka untuk menyerang kota kudus yang akan turun. Jadi orang yang sudah mati, tidak ada istilah kemana dia punya roh, kemana dia punya ini. Seakan-akan manusia yang sudah mati itu, dia seakan-akan dia masih hidup, tapi hidup dalam bentuk roh. Tidak demikian. Itu ajaran-ajaran sangat berbahaya yang mau meniadakan kebangkitan yang akan terjadi bagi orang-orang tebusan. Jadi begitu ya, Sir. Tapi kalau kita berbicara soal kebangkitan nih, Sir, apa hubungannya kematian manusia sekarang dan kebangkitan manusia nanti dengan kematian dan kebangkitan Yesus di kayu salib? Oke, kematian manusia sekarang dan kebangkitan manusia nanti. Kebangkitan manusia nanti. Dia dihubungkan dengan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Ya. Tentunya di sini Rasul Paulus menegaskan kalau Yesus tidak bangkit, maka percumalah iman kita. Lebih baik kita makan minum senang-senang dan mati aja kalau Yesus tidak bangkit. Tapi Yesus benar-benar bangkit. Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Lalu ada satu pelajaran dari kebangkitan Yesus. Kurang lebih 24 jam sebelum, kurang dari 24 jam sebelum Yesus ditangkap dengan pengkhianatan Yudas, dia sempat berikan kepada murid-muridnya suatu jaminan, janganlah hatimu terharu. Let not your heart be troubled. You believe in God and in me. Percayalah kepada Bapa, kepada Allah dan kepadaku, bahwa dalam rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu, dan jika aku telah menyediakan tempat, aku akan datang kembali kepadamu dan bawa kamu ke tempat itu, supaya di mana aku berada, kamu juga berada. Itu sebelum dia ditangkap, itu 24 jam. Kemudian setelah ditangkap, kita tahu harinya dia disalibkan kan? 3 hari setelah dia ngomong begitu, apa yang terjadi? Pada waktu dia bangkit, Maria ketemu dia di kubur. Maria sangat terkejut, ternyata ini Yesus. Maria mau memeluk dia, ada di dalam Yohanes 20 ayat 17 ya. Kalau bisa dibaca atau tidak juga Bapak. Itu dikatakan, Yesus katakan apa? Maria, jangan sentuh aku, jangan pegang aku. Aku belum sampai kepada Bapa. Aku belum pergi kepada Bapa. Artinya apa? Ketika Yesus berada di kayu salib, disalibkan, dia mati di sana, dia tidak kemana-mana. Dia tidak pergi kepada Bapa. Itu jelas. Dia disalibkan, lalu dia dikuburkan, dia ada di dalam kubur, kemudian dia dibangkitkan. Nah, ini jaminan siapa yang mati di dalam Yesus Kristus, sebagaimana Yesus bangkit, maka mereka juga akan bangkit pada waktu nanti Yesus datang yang kedua kali, membangkitkan orang-orang tebusan pada kebangkitan yang pertama, bukan kebangkitan yang kedua. Seperti itu ya. Begitu ya, Sir. Nah, saya pernah mendengar, Sir, menurut Ellen G. White, Allah Bapa menyuruh malaikat untuk memanggil Yesus. Nah, di situ apakah Yesus dibangkitkan oleh Allah atau Yesus bangkit karena keilahian yang ada dalam dirinya? Tentu Yesus bangkit karena keilahian yang ada di dalam dirinya, ya kan? Tapi ketika kan ini sudah dikatakan juga oleh Yesus, pada hari ketiga aku akan bangkit, ya kan? Iya. Memang sebagai apa? Bukan berarti malaikat itu yang membangkitkan dia, tidak. Keilahian dia itu ketika dia mau
ketika dia disalibkan dan dia mau menyerahkan hidupnya, maka ketika dia harus mengalami kematian itu, maka kematian itu adalah kematian dia sebagai manusia. Karena di dalam Yesus itu telah bersatu kemanusiaan dan keilahian, supaya Yesus inilah bisa datang menolong manusia dan bisa membawa pergumulan kita kepada Bapa. Jadi irisan antara Allah dan manusia itu adalah Yesus Kristus. Yesus adalah benar-benar ilahi, benar-benar manusia. Tetapi yang mati di kayu salib itu adalah kemanusiaannya Yesus, bukan keilahian. Ilahi tidak bisa mati, keilahian tidak bisa mati. Tapi kemanusiaan dialah yang mati. Kemudian itu makanya dikatakan Eloi, Eloi lama sabachthani. Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, karena keilahian dia harus meninggalkan dia. Kemudian kita tahu ketika dia disuruh, itu satu istilah di mana Bapa menyuruh penghulu malaikat atau Gabriel itu datang untuk membangunkan dia. Bapa memanggil dia. Itu bukan berarti malaikat itu yang memanggil dia, tapi Yesus Kristus. Keilahian dia katakan, aku berhak, aku berkuasa untuk berikan hidupku, aku berkuasa untuk mengambilnya kembali. Ada ayatnya mengatakan itu. Yesus berkuasa untuk berikannya, dan dia berkuasa untuk mengambilnya kembali. Jadi Yesus bukan karena malaikat itu membuat dia bangkit, tidak. Keilahian yang ada pada dirinya, dia bisa memberikannya, dia bisa mengambilnya kembali akan apa yang dalam dirinya. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih, Sir. Nah, pada saat Yesus disalibkan, kan ada 2 orang di sebelah kanan dan kirinya, Sir. Betul. Nah, itu bagaimana itu, Sir? 2 orang itu? Ya, itu sama-sama orang jahat ya. Iya. Sama-sama orang jahat yang disalibkan di sebelah kanan dan sebelah kiri. Tapi kan yang sebelah kanan sepertinya dia itu menyadari bahwa dia sebenarnya layak dihukum. Tapi Yesus ini tidak layak. Sementara teman penjahat yang lain juga mau mengolok-olok Yesus. Lalu dia katakan kita tidak pantas mengolok dia. Karena kita ini sebenarnya pantas dibunuh, dihukum begini. Dia tidak melakukan dosa, dia tidak bersalah. Tapi dia dihukum. Jadi yang dari segi apa yang mau dilihat dari situ kira-kira? Jadi bahkan orang yang tidak mengenal Yesus saja tahu bahwa Yesus tidak layak untuk dihukum, ya? Betul. Sedangkan dia orang jahat, dia tahu dia itu, saya yakin pekerjaan Roh Kudus, ya. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang membuat dia bisa merasakan begitu. Dan Yesus sempat memang berjanji, ada yang menggunakan janji Yesus yang keliru. Dia katakan, aku berkata kepadamu bahwa pada hari ini engkau bersama-sama dan aku di Firdaus. Itu satu pernyataan yang sangat kontradiksi. Kenapa saya katakan kontradiksi? Karena kan kalau mau tahu ya, Alkitab itu bahasa aslinya bahasa apa? Perjanjian Baru? Bahasa Greka, ya? Bisa Greka, bahasa Yunani. Itu dalam Perjanjian Baru. Itu bahasa aslinya bahasa Greka, bahasa Yunani. Nah, Alkitab itu aslinya itu tidak ada tanda-tanda baca, punctuation. Tidak ada sebenarnya. Nanti diberikan oleh manusia. Tidak ada juga ayat 1, ayat 2, ayat 3 itu semua dituliskan begitu dalam tempat di mana Alkitab dituliskan. Tapi orang yang membuat tanda-tanda baca itu, nah disinilah kalau dia membuat tanda baca itu pada tempat di mana aku berkata kepadamu bahwa pada hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Itu bisa menimbulkan pengertian bahwa hari itu juga Yesus dan dia bersama-sama dengan Yesus di Firdaus. Apakah benar demikian? Tentu tidak. Kenapa? Yesus tadi bilang kan, pada waktu dia bangkit, lalu Maria mau memegang dia, jangan, aku belum kepada Bapa. Firdaus itu kita artikannya surga, ya, Bapa. Dia belum ke sana, tidak kemana-mana. Sehingga yang benar sebenarnya, aku berkata kepadamu pada hari ini, engkau akan bersama-sama dan aku di Firdaus. Seharusnya begitu yang lebih mengerti. Supaya Alkitab itu harmoni seluruhnya, harmoni. Tidak ada kontradiktif di dalam hal itu. Seperti itu. Oke, terima kasih, Sir. Nah, jadi bisa kita ambil dari sini bahwa sebenarnya mati suri itu tidak ada di Alkitab, ya, Sir? Iya, mati suri menurut konsep manusia itu apa sih? Sebenarnya mati suri orang mau mengatakan dia sudah divonis mati, tapi sebenarnya dia belum mati, ya kan? Sebenarnya itu sebenarnya kan, seperti pernah memang terjadi di Papua, ada seorang pendeta namanya Pendeta Windewani. Pendeta itu sudah dinyatakan mati. Wow, mereka sudah bikin peti jenazah, sudah masukkan dalam peti jenazah, sudah mau kegiatan pemakaman, tiba-tiba dia bangun kembali. Akhirnya peti itu digunakan untuk menggunakan
pintu gereja. Dan dibuatlah pintu gereja, dan peti itu digunakan pintu gereja sebagai suatu hal syukur yang luar biasa. Dia ternyata itu bukan berarti bisa saja dia belum mati sesungguhnya, tapi mungkin ada suatu peristiwa yang membuat ya dalam pantauan medis mungkin jantungnya tidak lagi berdenyut cukup lama, ternyata dia masih hidup, kembali berfungsi lagi kan. Kalau di dalam Alkitab ada sih kita tahu peristiwa Nabal. Nabal itu ketika dia punya istri Abigail, ceritakan tentang Daud yang marah itu, karena Nabal sempat menghina Daud ya. Lalu Daud marah, dia suruh anak buahnya semua ambil pedang, kita hajar, kita habisin. Tidak ada tinggal satu pun di rumah Nabal. Tapi diketahui oleh Abigail istrinya, karena ada seorang budak atau pelayan yang dengar lapor. Langsung Abigail tanpa suaminya tahu, dia cepat-cepat membawa makanan minuman. Dia hadang Daud di perjalanan, dia menyembah mohon pengampunan. Saya tidak ada waktu anakmu datang. Begini. Jangan sampai engkau mengambil keadilan dengan menumpahkan darah, menghakimi sendiri. Tidak baik. Daud bersyukur diingatkan. Oh ya benar ya. Akhirnya Daud bersyukur atas dia punya tindakan bijaksana. Kemudian Abigail pulang. Abigail tunggu dia punya suami berhenti dari mabuk, karena dia mabuk kan. Besok pagi baru setelah mabuknya hilang, Abigail ceritakan Daud datang, ceritakan di mana Daud mau datang. Dia kaget, kemudian jantungnya terhenti lalu badannya membantu, tentunya dia lumpuh ya, lalu selama 10 hari katanya, 10 hari dia begitu. Lalu pada hari ke-10 Tuhan pun membuat dia mati, si Nabal ini. Ya, selama 10 hari itu berarti dia belum mati kan? Setelah 10 hari baru Tuhan buat dia, akhirnya dia mati. Berarti itu, apakah itu kita katakan arti daripada mati suri? Yang jelas, jangan kita sampai mengambil sesuatu hal mendiskreditkan tentang pengertian kematian menurut Alkitab, jangan sampai jadi kabur mati suri itu sebenarnya. Ya, boleh jadi saya katakan kalau peristiwa Nabal itu dia katakan mati suri, ya itu dia sebenarnya belum mati ya. Dia belum mati, tapi memang dikatakan jantung terhenti, tapi seharusnya apa? Seharusnya sudah mati kan? Iya, betul. Sudah mati, tapi kan ada fenomena-fenomena yang mungkin kita tidak tahu itu ya. Tuhan Maha tahu lah. Yang jelas jangan ada satu titik yang kita belum mengerti dengan secara komprehensif, lalu kita membuat ajaran yang bertentangan dan ajaran yang secara keseluruhannya sudah jelas. Sudah terang benderang bagi kita. Jangan seperti itu, tidak seperti itu. Intinya kalau misalnya kita belum terlalu mengerti mengenai suatu atau dua hal, jangan langsung kita sebarkan, jangan langsung kita buat ini bertentangan dengan Alkitab ya, Sir? Betul, tidak boleh seperti itu. Iya. Karena nggak mungkin firman itu saling bertentangan. Karena roh yang sama tidak mungkin saling bertentangan. Oke. Saya juga sering sekali misalnya ada orang yang meninggal, Sir. Tapi sering banget dibilang kayak awas itu udah meninggal, tiba-tiba nanti ada ini ada itu, Sir. Itu bagaimana itu, Sir? Itu datang dari budaya-budaya kan. Dari budaya-budaya kalau orang meninggal nanti dia ada dari budaya Arab mengatakan nanti dia kalau berapa hari tuh, 3 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Dari budaya Batak juga ada, dari budaya Jawa juga ada kan, bahwa nanti dia punya hantu atau segala macam itu. Paling tidak orang yang sudah mati, dari orang itu manusia kan dari tanah kembali kepada tanah, tidak ada lagi apa-apa. Saya kan istilahnya saya pernah punya pengalaman, saya mungkin di bagian episode pertama sudah cerita itu kan. Kita waktu adakan jurit malam pramuka, saya masih anak SMP, kita disuruh melintasi daerah yang kelihatannya serem, lewat kuburan-kuburan. Saya malah tidak tahu jalur karena tidak dibikin tanda-tanda tanda jejak yang jelas. Iya, saya tidur di kuburan. Saya tidur di kuburan malam hari. Karena nanti ada yang berikutnya nyusul, baru saya tanya, saya nggak tahu jalan tanda yang jelas bagaimana kalau kita jalan. Saya tidak takut apa-apa, karena memang orang sudah mati, mau apa lagi? Orang sudah mati, tanah kembali kepada tanah. Tidak ada apa-apa lagi. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Raja Daud mengatakan, atau pengkhotbah Raja Salomo mengatakan, ya orang yang sudah mati tidak tahu apa-apa, dia tidak bisa rasa benci, tidak rasa iri, tidak punya dendam, segala macam. Sudah matilah, tidak tahu apa-apa lagi. Sudah selesai. Jadi intinya jika orang sudah mati ya dia sudah mati aja ya. Pasti sudah mati. Dia tidak akan keluar lagi atau tidak mungkin kemana-mana ya. Orang sudah mati. Kan manusia itu satu kesatuan dia kan. Iya.
tubuh mati berarti juga jiwa rohnya tuh mati semuanya, ya kan? Itu pasti itu satu kesatuan, nggak mungkin. Seperti itu ya, Sir. Nah, kalau misalnya berarti misalnya kalau yang suka nakut-nakutin itu tergantung kepercayaan daerah sekitar atau ada di istiadat gitu ya, Sir ya? Ya kan sebenarnya kan untuk nakut-nakutin itu ada pengaruh-pengaruh banyak juga kan, banyak artis-artis keren mensosialisasikan tentang hal-hal hantu-hantu lewat film-film. Jadi manusia menonton film-film itu juga terpengaruh juga, akhirnya rasa takut padahal tidak ada itu semuanya itu. Ya, memang iblis pandai sekali mensosialisasikan dia punya program-program membuat manusia ini tersesat dalam pengembaraan di bumi menuju kepada tanah Kanaan, kepada surga yang kekal. Iblis berusaha membuat manusia tertipu dengan berbagai cara. Salah satu yang paling berbahaya itu ketika dia menipu manusia dengan keadaan orang mati. Itu salah satu yang dia berusaha. Karena dia sudah meletakkan dasar itu ketika di Taman Eden kan. Pada waktu kamu makan itu kamu tidak mati. Tapi kamu akan menjadi seperti Allah. Allah itu roh kan. Berarti kita akan menjadi hidup dalam roh. Jadi tidak mati. Mungkin badan ini binasa tapi hidup dalam roh. Itu adalah spiritisme yang paling awal diletakkan oleh iblis di dalam kitab Kejadian pasal 2 ya. Pada waktu kamu makan, kamu tidak mati. Tapi Allah tahu matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Ya, dalam bentuk hidup dalam roh berarti. Sehingga manusia itu mati. Budaya Yunani paling jelas itu ya. Manusia mati, kemudian dia akan hidup dalam derajat yang lebih tinggi, yaitu dalam roh. Derajat tubuh jasmani ini tidak baik menurut budaya Yunani. Ini harus dihancurkan supaya roh yang dipenjarakan di dalam tubuh itu keluar dan bebas. Boleh menikmati alam yang bebas. Nah, itu ajaran-ajaran tidak benar yang tidak sesuai dengan Alkitabiah. Ya, jadi intinya di sini janganlah kita melanggar perintah-perintah Allah. Betul. Kita jangan memelihara dosa kesayangan ya, Sir ya. Supaya kita tidak mengalami kematian secara rohani dan juga jasmani. Betul. Oke. Jadi sekian pembahasan kita hari ini. Dan terima kasih juga Sir Vincent sudah meluangkan waktu untuk bisa hadir di sini memberikan ilmu. Saya senang sekali, puji Tuhan bisa mendapat ilmu baru lah dari apa yang sudah kita bahas pada kali ini. Amin, amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih semuanya karena Tuhan Yesus. Teman-teman semua, kiranya apa yang sudah kita bahas kali ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Terima kasih. Dadah.